Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja pelajaran kita. Yang punya kitabnya coba dibuka lembar kedua. Pada pertemuan yang lalu kita membahas di awal-awal bab istinja. Istinja itu kalau bahasa orang Balikpapan cebok, biar orang Banjar bebasuh bekami atau bebasuh bahina merah. Nah, itu disebut istinja. Istinja ini hukumnya adalah wajib. Apabila ada orang selesai buang hajat tapi dia tidak beristinja, maka hukumnya haram. Masih ingat pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan riwayat hadis bahwa Nabi Muhammad SAW suatu ketika bersama sahabat-sahabatnya melewati dua kuburan. Pada saat Nabi melewati dua kuburan tersebut, Nabi wajahnya berubah. Para sahabat melihat wajah Nabi berubah, raut wajah Nabi berubah, berarti ini ada sesuatu yang Nabi tidak sukai. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi kita, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau pada saat ini tidak suka? Apa yang menyebabkan engkau pada saat ini merasa sesuatu yang tidak baik? Ada apa ya Rasul?" Maka Nabi pun mengatakan, "Aku melihat dua orang yang dalam kuburan ini sedang disiksa. Orang yang pertama disiksa karena dia kalau buang hajat tidak beristinja. Orang yang kedua disiksa dalam kubur karena suka kubur kemarin. Kerjaannya kebanyakan ibu-ibu, tapi bukan di sini, di sana. Apa itu? Ngeromping, gosip. Ya, maksudnya riak, namimah. Suka ngadu domba ini. Yang satu disiksa karena tidak beristinja, yang satu disiksa karena mengadu domba. Lalu Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah, yang masih segar, dibelah dua, lalu ditancapkan pelepah kurma tadi di dua kuburan tersebut. Ini dalil orang boleh menaruh bunga di atas kuburan. Sebentar lagi orang banyak ziarah ke kubur. Sebelum bulan puasa banyak ziarah. Naruh bunga di atas kuburan boleh, disunahkan. Nabi bilang kepada sahabat-sahabat yang hadir, selama pelepah kurma ini belum kering, maka orang yang di dalam kubur ini diberikan keringanan, yakni tidak disiksa. Cuman kalau kita ziarah bawa bunga, kalau bisa jangan bunga mawar yang utuh. Kalau bisa dirobek-robek dulu. Kenapa dirobek-robek? Karena kalau kita ziarah bawa bunga mawar yang utuh, pulang kita dari ziarah kubur
2 menit, 3 menit, lihati aja, kembali lagi, hilang tuh bunganya. Kenapa hilang? Diambil kakak-kakak, dijual lagi. Gitu. Makanya dihancur dulu baru ditaburkan. Dan oleh karena itu juga kata ulama, selama bunga itu belum kering di atas kuburan, maka bunga itu tidak boleh dipindahkan, dibiarkan di situ. Coba ibu-ibu yang ziarah ke makam para aulia, terutama yang di Banjar ya, seperti di Kelampayan, lihat saja, bunga itu tidak berani dipindahkan oleh orang-orang kecuali sudah layu atau sudah kering baru dipindahkan. Memang seperti itu, karena Nabi tadi mengatakan selama bunga ini belum kering, maka bunga ini akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal itu, yakni dia tidak disiksa. Coba bayangkan kalau bunga saja bisa memberikan syafaat kepada orang yang meninggal dunia di dalam kubur tadi tidak disiksa, bagaimana yang lebih daripada bunga? Artinya manusianya yang baca Quran, kita ziarah baca Quran, kita ziarah bertahlil di kuburan tersebut, maka ini lebih besar manfaatnya daripada bunga tadi. Ada sebagian orang yang anti dengan menaruh bunga di atas kuburan. Nggak boleh, itu nurutin orang yang bukan Islam. Kita ngikut-ngikutin mereka. Bukan kita yang mengikuti mereka, tapi mereka yang mengikuti kita. Dikit-dikit gak boleh, bid'ah, syirik. Orang pakai bolang gak boleh katanya. Kenapa? Kayak orang India, bolongnya besar-besar. Tapi ini bukan Islam. Enggak, bukan kita yang menuruti mereka, mereka menuruti kita. Nggak boleh pakai tasbih katanya, nurutin kayak agama lain. Bukan kita nuruti mereka, mereka nurutin kita. Nanti ujung-ujungnya nggak boleh semua. Kalau kita berangkat ke luar negeri, yang di negara itu ada agama yang bermacam-macam, artinya ada Nasrani, ada Yahudi dan lain sebagainya. Bahasanya bahasa Arab, kita agak susah membedakan yang mana ulama, yang mana pendeta. Karena pendetanya bahasa Arab, pakai baju jubah, pakai gamis juga, sama dengan kita. Cium tangan kita, ternyata pendeta. Nah itu ya. Jadi bukan kita yang menuruti mereka, mereka yang menuruti kita. Nah, itu kita bahas kemarin ya. Baik. Lanjut ya, kita buka halaman 2. Sudah buka ibu-ibu? Hukum-hukum beristinja. Ada sudah? Sudah buka? Banyak yang belum punya buku kan? Oh masih kurang. Berarti banyak peminatnya, alhamdulillah ya. Coba supaya tidak mengantuk, ikutin saya. Saya baca, ibu-ibu ngikutin. Ya. Walaupun yang nggak punya buku ikutin juga, karena begitulah saya ngajar di pesantren, supaya anak-anak di pesantren juga nggak ngantuk. Tapi kalau sudah nggak punya buku atau punya buku tapi tidak diperhatikan, ikutin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum-hukum beristinja. Hukum-hukum beristinja ada 5 sebagai berikut. Yang pertama, wajib. Apa itu wajib? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Contohnya, ikutin. Contohnya,
apabila najis tersebut basah. Nah, yang keluar dari kubur alat kelamin depan atau alat kelamin belakang, yang keluar itu bendanya basah. Yang keluar dari alat kelamin depan laki-laki itu ada 5. Yang mau ditulis silakan. Ada 5 yang keluar dari alat kelamin depan laki-laki. Kalau perempuan ada 6. Wah, banyaknya itu perempuan, bertambah sebiji. Yang pertama, air seni, air kencing. Ini hukumnya najis. Yang kedua, madhi. Madhi itu, mohon maaf ya ibu-ibu ya, ini kalau bahasa saya kurang pantas, saya minta maaf. Tapi karena ini masalah fikih ya, mau nggak mau mesti disampaikan. Mohon maaf kalau bahasa saya kurang pantas. Madhi ini adalah cairan putih yang keluar dari alat kelamin laki-laki pada saat dia, apa bahasa kita nih ya, sebelum air mani keluar itu biasanya ada madhi putih, tidak berbau, tapi dia agak lengket, putihnya jernih. Biasanya kalau laki-laki itu lagi apa ya? Apa tadi? Nah itu paham aja sudah. Lagi tinggi syahwatnya, ya. Itu biasanya ada sedikit cairan putih keluar. Itu disebut namanya MADZI, madhi. Ini hukumnya najis. Nanti kita akan bahas semuanya itu. Sudah kayaknya pernah bahas ya? Belum? Masalah najis kemarin belum ya. 2 nanti. Yang ketiga wadi. Bukan iwak wadi. Kalau iwak wadi mah nyaman. Iwak sapat di wadi. Wadi ini adalah cairan yang keluar bagi laki-laki yang sakit pinggang atau ibarat kata sudah turun mesin. Paham maksudnya kok? Itu pada saat buang air kecil, ketika dipegang lubang alat kelaminnya itu kayak ada apa namanya itu, ada lendir. Itu namanya wadi. Ini hukumnya adalah najis. 3 sudah. Yang keempat adalah darah. Bisa nggak laki-laki kencing darah? Oh bisa. Biasanya laki-laki yang kencing darah itu adalah orang yang naudzubillahi min dzalik, nasallallahu assalamu wal afiyah, orang yang terkena penyakit spilis, jar orang kampung raja singa. Raja singa kan raja harimau. Raja singa. Menyebut singa ketawa ulun karena melihat ada tuh, berapa kali melihat di Facebook, di YouTube, keluarga apa namanya, komedi keluarga Sohibah tuh, bujur adalah melihat juga mamanya itu dibilang singa ya, karena penyarikan. La ilaha illallah. Nah ini biasanya laki-laki yang sering jajan sembarangan. Paham kalau? Ini bubuhan yang pelayanan putus ini. Pelayanan putus, sering jajan sembarangan. Itu laki-laki kena penyakit spilis tadi. Kencingnya kencing darah. Hukumnya adalah najis. Wallahu alam. Itu sebenarnya penyakit kutukan karena dia telah melanggar hukum agama
Sebelum di akhirat dia kena siksa, di dunia sudah kena murka Allah dengan kena penyakit sifilis tadi. Ya kalau mau sembuh, syarat pertama taubat dulu. Tapi wallah alam benar atau tidaknya, saya dulu pernah mendengar orang cerita untuk pengobatan sifilis ini, itu obatnya katanya, betul tidaknya wallah alam, itu sabun orang mati, sabun cap tangan benar. Oleh itu dimasukkan ke air, digosok-gosok, taruh di banyu sampai banyu tadi berubah dengan sebab sabun tadi, lalu diminum. Jadi sebelum dia mati duluan itu karena pakai sabun orang mati tadi. Betul tidaknya wallah alam. Cuman ada orang berkisah seperti itu, obatnya orang sifilis itu. Tapi jangan diturutin lah. Kalau mati nanti ya seorang ini anu jangan buya nyuruh jangan lah ya enggak. Ini jangan orang, jujur tidaknya wallah alam. Cuman itu harus bertobat lebih dahulu. 4 benda cair ini, kencing, madi, wadi, darah, ini hukumnya adalah najis. Apabila 4 benda ini keluar, hukumnya wajib untuk berapa bu? Istinja. Kalau kada beristinja hukumnya haram. Bagaimana Abu ya cara beristinja? Nanti kita akan sampai semuanya. Mungkin 2 kali 3 kali pertemuan baru nyampe di situ nanti. Kemudian yang kelima, cairan yang keluar dari alat kelamin laki-laki adalah air mani. Air mani dengan sperma itu berbeda, Bu. Air mani itu adalah airnya, sedangkan sperma itu adalah jentik-jentiknya itu kalau di mikroskop itu, itu yang bergerak-gerak itu. Kalau dengan kasat mata ada kelihatan itu sperma tadi. Ini dia yang jentik-jentik ini yang masuk ke dalam indung telur rahim perempuan lalu jadi anak. Sekali semprotan air mani itu jutaan jentik sperma tadi. Nah, air mani ini ibu-ibu dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya tidak najis. Hukumnya tidak najis. Tapi mazhab yang lain seperti Imam Maliki menghukumkan najis. Untung kita mazhab Syafi'i. Kenapa tidak najis air mani? Alasan pertama, 1, manusia semuanya tercipta dari air mani. Kita ini air mani nih. Kalau Nabi Adam dari tanah, itu nenek moyang kita. Tapi kita dari air mani. Jakanya air mani itu najis, ya bangda. Masuk ke Masjid Al-Fajar ini bilap. Kulit dari sini bilap. Tapi tidak najis. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah karena Rasulullah SAW itu pernah beliau punya air mani kering di sarung beliau. Jadi air mani Rasul itu pernah kering di sarung beliau. Lalu Siti Aisyah melihat air mani yang kering di sarung Nabi tadi dikuritis ya orang Banjar, dikuritis, dikerik. Nah, dikerik air mani yang kering tadi di sarungnya Rasul. Tapi harum. Apa saja yang keluar dari tubuhnya Nabi itu semuanya harum. Nah, setelah dikritik, dikorek-korek tadi, tidak dicuci, lalu sarung itu dipakai oleh Nabi. Dan ini menunjukkan bahwa air mani tadi tidak najis. Tapi para sahabat, para ulama mengatakan, oh, itu bagi Rasul. Karena apa saja yang keluar dari tubuhnya Rasul tidaklah najis. Kencingnya Nabi diminum oleh sahabat, darahnya Nabi diminum oleh sahabat. Semua yang keluar dari tubuhnya Nabi tidak najis dan harum. Apa sebab? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah dari nur. Sehingga Nabi kalau berjalan tidak ada bayangannya. Lain kita nih, aku bayang. Ini bayangan.
Coba kamu lihat Bu, ada bayangannya gak ibu-ibu? Kalau nggak ada bayangannya jangan-jangan puyang. Ya, Nabi tidak ada bayangannya. Kenapa? Karena cahaya matahari kalah dengan cahayanya Nabi. Cuman Nabi kita itu membawa rahmat, sehingga mata kita ini tidak silau dengan Nabi. Jakanya Allah membuka wujud Nabi yang asli, tidak tahan mata kita melihatnya. Dan itu kata ulama salah satu bentuk rahmatnya Nabi, rahmatnya Allah diwujudkan kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi kita adalah rahmatan untuk sekalian alam. 5 yang keluar. Nah, air mani ini, perhatikan ibu-ibu, mazhab kita Syafi'i tidak najis. Artinya kalau air mani ini kena sarung, sarungnya tidak najis. Air mani ini kalau keluar, dia tidak wajib istinja. Cuman masalahnya walaupun tidak wajib istinja, namun wajib mandi. Berarti sama juga bohong. Artinya kalau bekami saja cuma sebiji yang disiram, tapi kalau air mani bukan hanya alat kelamin yang disiram, sekujur tubuh disiram. Tapi hukumnya tidak najis. Ada seseorang pernah bertanya lawan kita, lawan Abu Ya. Jadi dia bilang, kenapa jarnya kencing itu najis, tapi ketika keluar yang dibasuh cuma alat kelamin, padahal najis. Yang dibasuh cuma alat kelamin, tapi air mani tidak najis. Tetapi yang dibasuh bukan hanya alat kelamin, namun sekujur badan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa bisa begitu? Sebelum kami menjawab, tiba-tiba ada teman di samping, Ustadz juga, Ustadznya lucu juga, menjawab, nyeletuk dia, langsung nyeletuk. Apa jar jawabannya? Nah, aku menjawab jarnya. Sebenarnya jawabnya akal-akalan, tapi pas. Apa jarnya? Karena katanya ketika seseorang itu buang air kecil, yang terasa nikmat itu cuma pada saat buang air kecil, alias alat kelamin saja yang terasa nikmat. Lega sudah di sini, ada sakit, merasa lega cuma yang di alat kelamin. Tapi ketika air mani itu keluar dari ujung kepala, rambut sampai ujung batis, semuanya menggelidik. Tahu menggelidik? Karena kenikmatan itu. Nah, kata kawal ini, nikmat yang Allah berikan kepada seseorang tadi dari ujung rambut sampai ujung batis, daripada ujung bulu sampai ke dalam tulang sumsum menggelidik perasaan, maka syukurilah nikmat Allah Ta'ala itu dengan mandi. Kalau buang hajat itu cuma di bawah saja, aduh, lagi sakit parokna, maka cuma yang dibasuh di situ aja. Biar kita bujur tuh ya, kalau menjawab akal-akalan tapi pas. Paham lah Bu? Nah, ini. Nah, jadi yang 4 ini, kencing, apa tadi? Madi, wadi, darah, ini hukumnya najis dan wajib istinja. Sedangkan mani tidak wajib, tidak najis, mani bukan najis, dia tidak wajib istinja, tetapi lebih daripada istinja. Apa itu? Mandi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Termasuk nih, nanti kita akan bahas ya, mudah-mudahan panjang umur berata. Saya nggak tahu apakah 3 tahun lagi baru ketemu dengan bab mandi itu. Wajib semuanya kena banyu nih di belakang telinga nih. Nah, digosok-gosok lubang telinga, masukinnya harus sampai sekelilingnya masuk. Banyak lubang hidung sampai ke tulang hidung, ujung mata dekat telinga, ujung mata dekat hidung, semuanya wajib kena basuh. Rambut, nah dikecok-kecok, dirujak, harus basah semuanya. Ketek, buka ketek, parut nang kelipat-lipat tuh nah,
Jadi terlipat-lipat itu ada dua, ada yang zigzag, ada yang kayak bakpao parut. Itu buka parut, gosok selangkangan di bawah kuku, semua wajib basuh, wajib basah pada saat mandi junub tadi. Paham kira-kira dulu? Itu alat kelamin laki-laki yang keluar dari cairan yang keluar dari alat kelamin laki-laki yang di depan. Sedangkan perempuan, ini bagi ibu-ibu nih, ada 6 cairan yang keluar dari alat kelamin perempuan. Mohon maaf pula, mohon maaf sekali lagi. Lobang laki-laki yang terbuka itu ada 7. Sedangkan perempuan lobang yang terbuka di badannya ada 8. Banyak bibirnya lobangnya. Yang di kepala sama, lobang telinga kanan kiri 1, 2, hidung kanan kiri 3, 4, yang kelima mulut. Berapa semuanya? 5. Laki-laki sama di kepala, laki perempuan sama di kepala. Tapi yang di bawah pusat, laki-laki cuma ada 2 lubang, alat kelamin depan dan alat kelamin belakang. Sedangkan perempuan ada 3 lubang. Lubang vagina, lubang buang air kecil, dan lubang dubur. Nah ini kalau seorang melihat kada bisa. Artinya kalau ibu-ibu meriksa seorang kada bisa. Karena dia di bawah, apalagi perutnya ganal, kada bisa melihat sudah. Nah, jadi ada 3 lubang tuh. Lubang kencing di atas, lubang vagina di tengah, lubang dubur di belakang. La ilaha illallah. Bagi alat kelamin depan perempuan, yakni lubang kencing sama lubang vagina. Lubang kencing sama lubang vagina, yang itu yang dimaksudkan lubang alat kelamin depan perempuan. Itu ada 6 cairan yang keluar. 5 cairan itu sama, kencing, madi, wadi, darah, mani. Mani. Cuman mani perempuan ini, mohon maaf sekali lagi kalau bahasa saya kurang pantas. Perempuan itu ketika keluar air mani, ada yang air maninya tidak kelihatan. Tapi ada juga perempuan yang air maninya tuh nangkai laki-laki keluar, bahkan lebih banyak nangkai laki-laki. Ada seperti itu perempuan. Sekali keluar nang kayak orang apa begitu, banyu begitu. Ada perempuan begitu. Cuma jarang terjadi perempuan seperti itu. Rata-rata kan udah tahu perempuan bagaimana bentuk air maninya. Tapi ada nang perempuan itu keluar air mani, nang kayak laki-laki menyambur begitu, kayak banyu kami. Ada seperti itu. Mohon maaf ya, mohon maaf saya sampaikan karena begitulah model-model manusia. Ini 5 cairan sama. Yang keenam, cairan yang keluar dari perempuan, hampir semua perempuan ada dan semua perempuan hampir rata-rata pernah mengalami ini. Kecuali yang Allah berikan karunia, kelebihan, dia tidak mengalami ini. Apa itu? Yaitu keputihan. Keputihan. Keputihan ini ibu-ibu ada beberapa hukum. Yang pertama, apabila keputihan itu keluar di permukaan vagina, yakni dalam vagina tapi bukan paling dalam, depan-depannya saja, itu tidak najis kata ulama. Adapun kalau keputihan itu keluar dari belakang vagina, dalam vagina, itu hukumnya najis. Kalau najis wajib istinja. Yang ketiga, kalau keputihan itu keluar di tengah-tengah lubang vagina, maka ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Tapi bagaimana tahu ini keluar di tengah, depan, belakang? Tidak ada yang tahu. Namun kami pribadi menyimpulkan begini saja, keputihan itu terbagi 2. 1 yang berbau, 2 yang tidak berbau. Kalau dia berbau, ini biasanya disebabkan karena penyakit.
dia ada punya kondisi dalam perutnya kurang baik atau kurang higienis vaginanya, biasanya menimbulkan keputihan yang berbau. Keputihan yang berbau ini hukumnya adalah najis, karena bisa dipastikan dia keluar dari dalam vagina. Kalau dia najis maka wajib istinja. Dan segera diobati itu. Kalau ada keputihan yang berbau, segera diobati. Kenapa? Karena kalau tidak diobati akan mengurangi atau bisa bahkan menghilangkan keharmonisan dalam rumah tangga. Bahaya artinya nanti bisa cari kelayakan yang lain. Yang kedua adalah keputihan yang tidak berbau. Keputihan yang tidak berbau ini pada lumrahnya semua perempuan pernah merasakan itu. Dan ini biasanya bukan karena penyakit, tetapi biasanya disebabkan stres atau kecapean, banyak pikiran, dengar isu-isu tetangga, lakinya punya apa begitu, dengar kabar lakinya kawin lagi, wah pusing kepala. Ya, atau duit belanja kurang kah atau apakah, itu biasanya ada timbul keputihan yang tidak berbau. Insya Allah ini tidak najis, namun sebaiknya kalau ada keputihan ini keluar yang tidak berbau ini, sebaiknya itu dibersihkan, maksudnya istinja. Kemudian kalau mau sholat jangan dipembalut, lalu sholat lagi, lalu sholat seperti biasa, wudu sholat, sebaiknya begitu. Dan memang kata dokter Boyke ya, itu alat kelamin perempuan memang lebih sensitif dari segi kuman. Sehingga dokter Boyke menyarankan kalau istinja, kata dokter Boyke, itu istinja jangan yang semprot WC kloset yang nyemprotnya dari belakang. Kan ada WC yang zaman sekarang kalau di hotel-hotel itu kan ya, kita duduk membuang hajat, menyiramnya tinggal dipicik-cik begitu. Tapi kalau anak basuh tidak ada selangnya. Mana ini selangnya? Tinggal diputar, ternyata diputar di samping sini, keluar baju dari belakang tuh, dari bawah, menyemprot dia, menyemprot. Kata dokter Boyke, dia menyarankan perempuan jangan pakai itu. Kenapa? Karena ketika nanti dia menyemprot, itu nanti kena lubang dubur, dan najis ini, cairan ini, najis ini, air ini, itu bisa masuk ke dalam vagina. Kurang higienis, kata dokter Baker. Pernah juga kami pribadi nonton di TV, salah satu narasumber perempuan atau laki-laki, saya lupa karena sudah lama. Dia menyarankan, katanya sebaiknya perempuan itu tidak berenang di kolam renang umum. Sebaiknya, kalau airnya itu tidak dipastikan baik. Tapi kalau air kolam itu memang dipastikan baik, ya oke lah. Apalagi kolam renang itu pada umumnya banyak aporit. Kemudian yang mandinya ratusan orang. Airnya nggak diganti-ganti, cuma dikasih kaporit begitu, kotor kasih kaporit lagi, disedot lagi gitu lah. Kata dokter ini, narasumber ini, perempuan sebaiknya jangan mandi di kolam renang yang airnya itu adalah digunakan untuk kolam renang umum yang tidak dijaga kebersihan air itu. Kenapa? Karena kalau perempuan mandi di situ, kuman-kuman air itu bisa masuk ke dalam area vaginanya tadi. Itu yang bisa menyebabkan kuman dan lain sebagainya. Makanya terus terang untuk perawatan kewanitaan itu sangat banyak sekali, dari ujung kepala sampai ujung batis banyak sekali. Coba lihat aja kalau pada percaya, di kamar mandi itu nah paling banyak mana perlengkapan, abahnya kah atau bininya? Bininya. Apalagi bisi anak bibinya beratan rumah. Pokoknya di kamar mandi itu lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki, perlengkapan bibinian saja.
di meja biasa bibinian aja kelengkapannya. Nah, bahkan sekarang kalau ada orang mau menikah itu kan harus apa ya? Kalau orang Bali kan bertimung ya, bertimung. Tapi kalau orang zaman sekarang ada lagi yang bertimung nang bubur pakai kain apa namanya itu, tas apa, tikar purun, kemudian dimasak banyu lalu ditaruh bunga, berkurung di situ berkeringatan. Nah, sekarang praktis masuk ke apa namanya itu, spa atau ke salon, sudah tinggal bertimung di situ bibiniannya. Bukan hanya awak nang bertimung, nang di bawah juga ditimung tuh, ada asapnya khusus uapnya supaya apa? Supaya kada berbau. Memang ribet itu. Pahamlah ibu-ibu. Kenapa Bu ini paham bandar? Ya pahamlah, memang hukumnya begitu. Kita guru jadi harus paham itu, menerangkan itu. Nah, jadi keputihan ini ibu-ibu, ringkas kata kalau dia berbau hukumnya najis, istinja. Kalau dia tidak berbau, insya Allah tidak najis, tapi sebaiknya apa tadi ya? Tetap istinja, ganti pembalut, lalu sholat, wudu sholat. Itu untuk alat kelamin depan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk alat kelamin belakang itu laki bibinian sama. Ada beberapa benda yang keluar dari alat kelamin belakang. Yang kita bahas tadi kan wajib hukumnya adalah apabila benda yang keluar itu bendanya basah, baik depan belakang. Nah, sekarang kita belakang. Yang di belakang ini ibu-ibu ada beberapa benda yang keluar. Yang pertama bendanya basah. Bendanya basah. Arti basah itu tidak kering. Kita makan sate, makan nasi padang dan sebagainya. Ketika dia keluar, tidak berbentuk nasi padang lagi, tidak berbentuk sate, diolah dalam perut, keluarlah dengan bentuk yang seperti itu. Warnanya pun bermacam-macam, baunya pun juga bermacam-macam. Maka itulah yang disebut namanya basah. Kalau pada percaya, pegang aja. Itu basah. Apabila benda itu keluar, orang kita bahasa Indonesianya tinja. Bahasa Indonesianya tinja. Makanya kan ada mobil tinja itu. Nah, tinja itu diambil dari bahasa Arab, istinja. Istinja. Nah, istinja meminta untuk menghilangkan tinja tadi. Tinja itu dari bahasa Arab, istinja. Nah, apabila tinja itu keluar, bendanya basah, maka ini hukumnya adalah najis, bendanya najis dan wajib untuk istinja. Mudah dipaham kira-kira dulu? Satu. Yang kedua, benda yang keluar itu adalah cair. Cair. Kalau tadi padat tapi basah, kalau ini cair. Jar orang bahasa banyaknya tacirit. Saya 2 hari nih. Saya datang hari apa, kita datang hari apa? Rabu ya. Rabu datang pagi jam 7. Lalu saya ke rumah sebentar, ngambil mobil langsung ke pesantren. Sore hari itu sudah tidak enak perut. Akhirnya dari Rabu sore itu sampai sekarang itu masih keluarnya itu. Cuman kemarin tuh minum obat. Saya minum obat ini apa namanya? Extroskop apa namanya itu ya? Hampir 3 keping, dah habis, dah sembuh. Kemarin waktu selesai pada Jumat ada pengajian ibu-ibu. Jadi ibu-ibu bilang anu aja biar minum obat Lodia. Minum obat Lodia, habis kasar minum sebiji.
sudah lagi mulai reda, sudah ada lagi menggurak-gurak parut. Ini itu tapi masih cair. Kemudian minum lagi pada maghrib, sebelum ceramah maghrib, habis sholat minum lagi. Malamnya sudah enak, sudah perut. Selesai pengajian bisa makan, sudah bisa makan bakso, ya kan ya. Subuh tadi hendak sholat, hendak ceramah subuh, masih lagi cair. Kita minum obat lagi. Sampai di pondok masih lagi minum obat lagi. Nah sekarang belum minum obat, yang mana obatnya itu? Oh, di mobil ketika jalan. Nah cuman kada lagi mengguruk-guruk parut, entah apa, keracunan makanan kah atau apa, ada alhamdulillah. Nah itu bendanya cair keluar. Maka ini jelas kalau nang padat basah aja najis, apalagi nang itu tasirin tadi, jelas hukumnya najis, wajib istinja. Berapa sudah? 2 ya. Yang ketiga, yang keluar dari alat kelamin belakang, bendanya kering. Arti kering itu utuh, bendanya utuh. Ada orang makan apa ngarannya ini, biji kecapi. Biji kecapi, sekalinya terkeluar biji kecapi. Utuh biji kecapi itu. Tidak ada darah, umpamanya tidak ada darahnya, tidak ada tinjanya, tidak apa-apa, keluar biji kecapi tadi. Apa hukumnya ini? Nanti kita akan sampai semuanya itu. Tapi kayaknya nggak ada mungkin Pak orang keluar biji kecapi, ke biji kecapinya saja biasanya tercampur dengan benda-benda tinja tadi. Tapi kalau seandainya itu ada keluar bendanya utuh, ya, orang makan biji kecapi, keluar biji kecapi, tidak ada tinjanya, tidak ada darah, tidak ada air yang lain, cuma biji kecapi. Maka biji kecapi ini dia tidak najis, tapi mutanajis. Arti mutanajis itu bendanya suci tapi terkena najis, tinggal dicuci, bersihkan, maka benda ini suci lagi. Kalau hendak dimakan lagi, ayo. Itu sama dengan nanti hukumnya kopi luwak. Kopi luwak itu sama. Cuman kopi luwak itu kan dari binatang luwak sejenis musang. Nah kalau di Thailand namanya kopi gajah, lebih mahal daripada kopi luwak. Yang makan itu buah kopi gajah, diolah di dalam perut gajah, lalu ketika gajah buang kotorannya, biji kopinya masih utuh. Itu dibersihkan, disangrai, dicuci, kemudian disangrai, ditumbuk, namanya kopi gajah. Itu paling mahal kopi sedunia, lebih mahal daripada kopi luwak yang ada di Indonesia. Nah siapa tahu di Tritip sini, Tritip kan Lemaru ini, Lemaru ya, Lemaru membuat produksi kopi manusia. Artinya makan buah kopi, diolah di perut, ketika buang hajat keluar biji kopi, disangrai, bersihkan, sangrai, itu kopi manusia produksi Lemaru begitu. Itu paling karam kopi sudah. Hukumnya itu kopinya tadi tidak najis, tapi hukumnya mutanajis. Nah kalau seandainya nanti kita akan sampai hukum ya, yang keluar dari dubur manusia tadi biji kopi atau biji kelap, biji kecapi atau duit kan, tapi utuh, tidak ada darah, tidak ada tinja, tidak ada banyu, yang keluar cuma utuh, no. Maka ini bendanya suci dan tidak wajib istinja, ya. Mudah dipaham kira-kira? Kemudian yang terakhir, yang keluar dari dubur alat kelamin belakang adalah bendanya kada kelihatan, tapi baunya dimur kesana kemari. Yang kehilangan berdiam, nang kedapatan ribut. Apakah itu? Kantut, buang angin.
Kalau ada orang buang angin, terus umpama berbaukah, ada berbaukah? Ya, tapi dia gas saja, maka ini tidak najis dan tidak wajib istinja. Kalau ada orang buang kantut kemudian dia istinja, ini bukan wajib, bukan sunat, tapi bisa masuk hukumnya makruh. Kenapa? Buang-buang banyak sedikit-sedikit bekantut ke basuh. Aku bekantut ke basuh. Kenapa jadinya? Kenapa basuh? Sekalian bukan bekantut, tak cirit. Karena pas bekantut ada udara keluar ciritnya kan. Tak cirit. La ilaha illallah. Pahamlah ibu-ibu. Nah, jadi cuma buang angin nggak apa-apa, alias tidak najis, tidak wajib istinja. Mudah dipaham dulu di sini. Kita habiskan ya. Lanjut, kita sama-sama. Ayo buka kitabnya, ikutin semuanya. Nomor 2, sunnah. Ada kalanya isinya itu sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Apa contohnya? Yaitu, ikutin, yaitu apabila najis tersebut kering. Itu yang tadi kita katakan. Ketika buang hajat, keluar biji kecapi, utuh nih bijinya. Tidak ada darah, tidak ada tinja, tidak ada air, utuh keluar. Atau orang bahira keluar duit 100.000 tuh keluar. Umpama ya, itu ada manusia di TV itu, manusia bertelur. Pernah nggak lihat di TV? Anak halus umur berapa tahun, kalau dia anak bertelur meriang awaknya, tok keluar dari tubuhnya hintalu asli. Kalau telur itu keluar nggak ada apapun, nggak ada darah, nggak ada airnya, keluar tetap, maka dia tidak wajib istinja. Pernah lihat di TV? Coba buka di YouTube, manusia bertelur, keluar ke videonya. Ini tidak wajib istinja, tetapi hukumnya sunnah. Ikutin semuanya. Atau yang keluar adalah sesuatu yang suci, seperti sperma yang suci, alias mani tadi. Itu kan tidak wajib istinja, yang kita sebutkan tadi. Hukumnya cuma sunnah istinja. Jadi umpama ada orang harus berhubungan badan nih, dia tidak langsung mandi, dia tidak cuci alat kelaminnya, apa berdosa dia? Nanti aja jam mandi subuh aja imbah isya hubungan badan. Nah, jam 9 untuk hubungan badan, tidak mengantuk, sudah ada basuh dia, tidak berdosa dia. Hukumnya nggak berdosa, tapi nanti subuh wajib. Lain bekami, kalau bekami imbah untuk bekami wajib langsung istinja, ada dosa. Nah, tapi sebaiknya dicuci. Kalau tadi 1, 2, mati mic-nya. Habis baterainya. Baik. Satu. Nah, tapi kalau seandainya air mani itu keluar, walaupun tidak wajib istinja, tetapi sunnah untuk istinja. Mudah dipaham kira-kira? Mudahan cukup waktunya ini ya. Yang ketiga, ikutin. Yang ketiga, mubah. Mubah itu kalau orang Banjar namanya harus, yakni dikerjakan, ditinggalkan, tidak berpahala, tidak berdosa. Ditinggalkan, dikerjakan, tidak berdosa dan juga tidak berpahala. Itu mubah. Seperti kita makan pagi, makan siang, makan malam. Ibu-ibu pakai baju warna kuning, merah, hijau, itu terserah ibu. Hukumnya mubah saja, tidak ada masalah.
pakai jilbab model ini, model itu, pakai aksesoris ini, aksesoris itu mubah hukumnya. Nah, begitu juga dalam istinja ada hukumnya mubah. Contohnya, ikutin contohnya, apabila hanya karena keringat yang membasahi sekitar kubul atau dubur. Kubul alat kelamin depan, dubur alat kelamin belakang. Jadi kalau cuma keringat hendak membasuh di istinja tidak apa-apa, disabuni, hukumnya mubah. Bahkan kalau seandainya niat ingin jaga kebersihan jadi pahala. Bukan karena istinjanya tapi niat karena ingin menjaga kebersihan. Bibinan itu rancak-rancak berganti selawar itu. Sehari umpama berapa kali ganti selawar. Apalagi berjalan jauh. Minimal 2-3 kali dalam sehari berganti selawar. Kalau kada berganti umah. Ya. Nah, jadi ketika berganti dibasuh, bersabun umpama atau pakai apa ibu-ibu yang daun sirih apa nanti. Itu hukumnya adalah mubah istinja tadi. Karena untuk menghilangkan bau keringat tadi. Ya kalau kada dibuang kering bau tadi itu ya pandan. Bau di belakang tadi itu. Ada dulu kita mengajar praktek sholat. Jadi ketika praktek sholat ada seikung kita suruh sini kamu, sini pak. Jadi dia praktek sholat ketika sujud orangnya lamak sudah. Ketika sujud dia umam, bau dengur dari belakang duburnya itu karena keringat tadi. Baiklah ya, yang ketiga. Yang keempat, makruh apabila hanya karena keluar angin dan dari dubur. Nah, jadi kalau hanya bekantut, bebasuh, makruh. Jadi kalau ibu-ibu buang angin, aku hendak beristinja aja, bekantut saja beristinja, makruh hukumnya, buang-buang banyak. Nah, kecuali ketika bekantut ada benda yang keluar, itu namanya tacirit tadi itu pak, wajib istinja. Nah, 3:30 sudah, tinggal 10 menit lagi ya, kita habiskan ya. Yang kelima, haram terbagi menjadi 2 bagian. Jadi ada haram 2. Haram terbagi 2. Sebagai berikut. Yang pertama, haram dan sah istinjanya apabila beristinja dengan air atau batu. Zaman dulu batu, sekarang pakai tisu. Milik orang lain tanpa izin darinya. Mati banyu di balik papan 5 hari umpamanya. Habis banyu di rumah. Habis banyu di rumah. Ada baju tetangga dalam drum, ada pepada-padahan ambil. Diambil baju tetangga dan dicuri. Dia pakai untuk istinja. Apa hukumnya? Haram, tapi istinjanya sah enggak? Sah, tapi haram. Kenapa? Karena dia beristinja pakai air curian. Yang kedua, ikutin. Yang kedua, haram dan tidak sah istinjanya apabila beristinja dengan memakai barang-barang yang dimuliakan seperti kertas yang terdapat tulisan ilmu, agama, atau makanan. Dulu kan orang isinya pakai batu, nanti kita akan sampai semuanya ya. Sekarang pakai tisu. Tisunya itu ada tulisan rumah Bismillahirrahmanirrahim atau apalah. Lalu dia gunakan untuk melap tadi, melap alat kelamin di bawah tadi. Apa hukumnya? Ini hukumnya haram dan tidak sah. Haram dan tidak sah.
Zaman bahari orang beristinja itu bisa pakai batu. Lalu dia melihat nggak ada batu, cuma ada ote-ote. Tahu ote-ote ibu? Ote-ote sudah 3 hari terjemur di matahari, karas kayak batu. Itu ote itu kalau dilemparkan ke anjing, bocor kepala anjing tadi. Saking karasnya kayak batu. Lalu dia gunakan ote-ote tadi itu untuk jadi istinja. Apa hukumnya? Haram dan tidak sah. Kenapa? Karena benda-benda itu adalah benda yang dimuliakan. Bisa dipaham kira-kira? Alhamdulillah. Tandai ya, nanti faedah berikutnya. Sekarang ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Berapa menit lagi? Ibu-ibu, bagi yang mau bertanya dipersilakan. Silakan Ibu, kasihkan mikrofonnya. Masih ada waktu. Hah? Silakan, siapa yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tapi ini agak saru itu ya? Iya, tidak apa-apa Ibu. Iya. Berdiri katanya, kameramen nyuruh berdiri. Agak bahasanya kasar ya. Oke, nggak apa-apa Bu. Monggo silakan. Begini Bu ya. Tadi menyinggung masalah mani ya. Oke. Nah, itu kalau sudah kita sucikan, kita sudah mandi wajib, terus kita melaksanakan sholat ibaratnya ya. Habis itu di saat sholat itu keluar, Ya. bagaimana hukumnya? Baik. Itu saja. Ini- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sering terjadi perempuan ya. Makanya kalau bisa pada saat mandi junub itu di apa bahasa Indonesianya? Dimasukkan tangan dikorek-korek gitu nah. Disiram alat kelamin tadi. Ya, apalagi nang ibu-ibu nang sudah beranak 4 kali 5 kali kan itu beda Bang lawan nang gadis tadi. Paham ya Pak? Jadi kalau mandi junub itu mohon maaf lah alat kelamin itu masukkan jari supaya di vaginanya supaya dia habis beratan baterainya. Jadi kalau ada sisa air mani itu dia bisa keluar. Habis juga. Semuanya habis. Kurang persiapan. 1 2 ini mantap. Masih ada? Nah. Baik, lanjut apa tadi? Nah, gini, kita ringkaskan saja. Jadi kalau seandainya ibu-ibu habis berhubungan badan, kemudian mandi junub dan seterusnya, tiba-tiba pada saat selesai mandi junub atau kemudian lagi santai atau lagi sholat, ada tiba-tiba keluar air mani tadi. Apakah wajib mandi junub? Apakah wajib wudhu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena itu bukan air mani ibu-ibu, tapi air mani suami yang tertahan tadi. Intinya tidak wajib mandi junub lagi. Udah ya? Jadi tidak. Itu sering terjadi. Tidak. Nah, ya karena bukan bukan bendanya ibu-ibu. Itu benda luar masuk ke dalam. Benda yang dari luar masuk ke dalam, keluar lagi. Ini juga pernah ya, sedikit saya nyimpang. Ada perempuan gini ya. Kalau orang kentut itu kan batal kan wudunya ya. Betul nggak? Kentut itu keluarnya dari mana? Dari dubur, ya kan ya, dari pintu belakang. Tapi aneh, ada perempuan pintu depannya bisa berkantut. Nah, dulu paham semua itu. Ya pas begini mangkang trot jalannya. Batal nggak wudunya? Nggak batal. Kenapa?
Kenapa? Karena angin yang keluar itu bukan angin dalam perut, tetapi angin yang dari luar kebuka ininya, termasuk ke dalam. Ketika merapat, ya nggak baca. Dalam perutnya. Ya, ambil itu tiga tadi, tidak wajib mandi junub, cukup dibersihkan saja. Tapi istinja lah, tapi tidak wajib hukumnya ya. Tidak wajib isinya, masuk kalau dari cuci ya. Diingut-ingut baunya nanti. Paham ya? Ya, baik. Ada lagi? Masih ada waktu? 48. Masih ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, ketika kita sholat itu terkadang saya pribadi pernah yang namanya terbelit pingin pipis atau ingin buang air besar, tapi sudah detik-detik rakaat terakhir Abu ya, pas sudah selesai tahiyat akhir dan mendekati salam, kan sayang kalau mau dibatalkan sholatnya gitu. Nah itu hukumnya bagaimana? Apakah sholat saya tetap sah atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelum sholat kita ada rasa kepingin buang angin, atau kepingin buang air besar, atau kepingin buang air kecil, atau tiga-tiganya, hendak bekami, hendak bekantun, hendak bahiran, tapi ini sebelum sholat. Tapi kita tahan itu, lalu kita sholat, maka sholat kita hukumnya makruh. Sambil menahan buang hajat tadi, buang angin, buang kami, buang hajat besar, makruh. Kalau seandainya itu sebelum sholat kita tahan lalu kita sholat, makruh. Nah kalau seandainya perasaan itu timbul di pertengahan sholat, gimana hukumnya? Jikalau di pertengahan sholat itu rasa itu timbul, pernah nggak merasakan itu? Saya pernah merasakan itu. Ketika kalau sholat yang paling pas jadi imam, ya pangkat. Tiba-tiba nah. Maka yang seperti ini gimana? Nah, kalau seandainya kita bisa menahan dan itu tidak memudaratkan kita, karena angin ini bahaya. Kalau kita tahan sekali, dua kali hendak keluar, kita tahan, meraju dia. Ketika dia meraju, kita suruh keluar, nggak mau keluar dia. Itu yang bahasa kita yang masuk angin. Yang parah angin dulu. Jadi salah satu nikmat Allah Ta'ala itu berkantun, itu nikmat sekali. Itu kantun nikmat. Ya. Makanya coba lihat kalau laki bini sudah lawas menikah, bangunin berobat, nikmat itu. Tapi ketika masih berpacaran ditahan itu. Berjam-jam menahan, tapi sudah menikah setahun, berobat, nyari-nyarinya. Nikmat itu. Itulah sensasi orang menikah ini. Orang sudah berumah tangga itu. Ya. Nah, belum selesai tadi. Apa tadi? Kemana larinya? Jadi kalau seandainya timbul di pertengahan sholat, jikalau tidak memudaratkan, selesaikan sholat itu dengan segera. Tapi kalau seandainya itu membahayakan, memudaratkan dan sebagainya, batalin sholat kita, nggak apa-apa. Batalin saja. Cepat ke buang hajat daripada tahambur di sejadah. Sudah bawa lari ya. Apalagi ini sejadah masjid. Ada dulu, ini cerita menyimpang aja orang. Pengurus masjid di salah satu daerah kita. Saya tidak sebutkan daerahnya, cuma dekat sini. Pokoknya daerah Balikpapan, dekat Balikpapan. Itu pengurus masjid ini, ketuanya ini kadang mau diganti-ganti, permanen sudah. Maka orangnya otoriter, duitnya nggak jelas, pokoknya nggak bisa diganti. Jamaah ini sudah pada ngambek, pada marah, cuma nggak bisa. Ketika hari raya, sidin semua memborong, sidin jadi khotib, sidin jadi imam, jadi amplopnya kadang lain, sidin juga ngambil. Hari itu hari raya,
kejadian ini. Sini jadi khotib. Orang itu sudah pada gregetan kelakuan si ketua ini. Ketika jadi khotib, ini kan banyak manusia nih. Tiba-tiba sakit parut, tak cirit di mimbar itu. Bujuran ini. Jamaahnya sendiri cerita sama kami pribadi, tak cirit di mimbar itu. Tiba-tiba keluar lari dia. Hampur ini kotoran sampai keluar itu. Gara-gara kejadian itu, ketua masjid yang zalim ini ada lagi wanita ke masjid. Semua orang bersyukur, alhamdulillah. Dan capek-capek kita berhentikan. Ternyata Allah yang kepingin memberhentikan dia sendiri. Ada kejadian itu kalau dibikin sinetron kuasa ilahi, ramai. Ketua masjid yang zalim. Tercirit di depan mimbar. Sampai waktu ya? Habis waktunya. Cukup kan? Cukup ya? Kalau mau tahu sambungannya bulan depan datang lagi, insya. Senang nggak belajarnya Bu? Pusing atau nggak pusing? Nggak ya? Paham ya? Baik. Sebelum kita tutup, sedikit informasi. Besok pengajian Majelis Taklim di pesantren Al-Islami Nurul Anwar, Amburawan Darat. Dimulai dari jam 8 pagi, jam 9 lah. Ya. Ibu-ibu yang di sini diundang semuanya ke sana. Jangan saya terus ke sini. Saya terus ke sini. Ibu-ibu lah ke sana. Pulang saja ke sana. Ya. Besok diundang semuanya, kita Majelis Taklim di pesantren. Jam 8 pagi kita mulai. Kemudian yang kedua, informasi umroh. Kami membuka umroh dari harga 26 juta rupiah. 9 hari bintang 4, tapi berangkatan dari Surabaya. Insya Allah itu nanti berangkat dari tanggal 7 Maret ya, 26 juta. Dan alhamdulillah ada keberangkatan umrah dari Balikpapan langsung ke Jeddah. Dimulai di bulan Februari kalau tidak salah, tanggal 5 atau tanggal 7 Februari itu sudah ada keberangkatan Balikpapan langsung ke Jeddah. Tidak ada lagi transit ke Jakarta atau Surabaya. Nah, kami buka harga itu 35 juta. Jadi kalau yang mau murah 26 juta itu bintang 4, tapi yang 35 juta itu bintangnya bintang 5. Ya. Siapa tahu ada yang berminat. Insyaallah kami bisa menyalurkan ya Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa besok kita ketemu di pesantren Al-Islami Nurul Anwar. Majelis Taklim dimulai dari jam 8 pagi. Insya Allah. Semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.